Hai minasang, konnichiwa. Nah, di video kali ini sebenarnya aku mau buat video ini sudah lama karena bener-bener kayak aku harus nunggu selama 1 tahun dan kebetulan aku udah 1 tahun lebih tinggal di Jepang. Dan di sini aku mau share, ya aku sebelumnya mohon maaf ya, mau disclaimer dulu, nggak ada niatan untuk pamer sekali lagi. Ya kalaupun ada yang berpikir seperti itu juga nggak apa-apa, tapi intinya aku di sini nggak mau pamer. Ini soalnya masalahnya sensitif banget. Aku mau sharing pendapatan selama 1 tahun aku di sini tuh kira-kira dapet penghasilannya itu berapa gitu kan. Dan ya nggak usah munafik lah ya, karena juga beberapa dari kalian banyak bahkan yang DM pasti kalau nanya job ujung-ujungnya ditanya adalah di situ gajinya berapa kak, UMR-nya berapa kak, gaji per jamnya berapa kak, kayak gitu-gitu kan, ada lembur apa enggak. Jadi intinya kan sebenarnya kita ke Jepang itu ya untuk duit kan, untuk cuan gitu kan. Nah makanya di sini mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tersinggung dan kayak ih ini lu pamer banget sih gitu. Beneran nggak ada niat ke situ, tapi kalau misalnya ada ya aku mohon maaf ya. Dan di sini aku kan berangkat itu bulan 11 ya, bulan 11 tahun 2020. Dan nanti aku akan hitung selama 1 tahun itu pendapatan aku dapat berapa, terus dipotong apa aja, dan kira-kira untuk per bulan itu aku ngabisin berapa gitu. Nanti kita jumlah, nanti kita total kira-kira dapat berapa ya. Aku rasa nominalnya ada tapi uangnya entah kemana. Oke, jadi yuk mari kita bahas per bulannya aku dapat berapa. Dan perlu diingat ya, kalau kalian nanya di Jepang itu gajinya berapa, balik lagi ini tergantung dari daerah kalian tinggal dan bekerjanya di mana, karena setiap UMR daerah itu berbeda-beda, dan status kalian magang dan Tokutegino itu juga ada selisihnya, dan itu ada perbedaannya gitu. Kebetulan aku Tokutegino, aku di Gunma, tepatnya di Takasaki. Jadi di kota Takasaki di prefektur Gunma ya. Dimana upah per jam aku itu mendapatkan 950 yen. Jadi 1 jam aku 950 yen. Dan ini nanti coba kita lihat ya per bulannya berapa. Dan ini juga udah include lembur ya. Nanti gaji aku tuh aku kan juga nggak tahu ya. Aku di situ kalau misalnya aku jelasin 1 bulan ini lemburnya segini, itu kayak mumet banget juga gitu aku. Jadi nanti terima kotor berapa, potongan berapa, dan bersih aku terima berapa gitu aja ya. Dan kalau kalian nanya ini lemburnya berapa jam atau apanya sih, aku kurang begitu tahu. Tapi kalau nanti kalian lihat di situ ada gajiku yang agak tinggi, berarti di situ aku banyak lembur. Nah, lemburnya banyak banget pasti ya. Makanya bisa sampai ke situ dan capek banget gitu, tapi enak dapat duit. Ya pokoknya intinya kalau kalian ini kok setiap bulan gajinya beda-beda gitu ya, itu memang tergantung dari lemburan aku gitu. Kalau misalnya nggak ada lemburan ya standarnya dapat segitu-segitu aja gitu. Dan ini tuh pasti karena aku lembur, dan 1 bulan itu aku beda-beda liburnya, itu ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang 8 kali gitu. Jadi ini nggak sama. Dan di situ juga nanti ada UQ, cuti berbayar, itu juga aku biasanya masukin sebulan itu biasanya 1 kali UQ gitu ya. Jadi ini ya bisa kalian kira-kira lah. Intinya aku kerja itu kalau misalnya nanti di situ gajinya sedikit tinggi, berarti aku lembur itu 1 hari bisa 3 jam 4 jam gitu kan. Tapi kalau misalnya ya nggak ada lembur, misalnya gaji aku ya segitu aja, kayak kalau kalian itu kok segitu doang, berarti itu aku juga kerjanya ya nggak ada lembur gitu. Intinya semakin gede gaji yang aku dapat, semakin besar tenaga yang aku keluarin, aku lembur gitu kan. Tapi kalau misalnya ya dapatnya segitu-segitu aja ya, berarti kerjaku juga mungkin 8 jam atau 9 jam gitu ya. Oke? Ingat ya, jadi banding-bandingin lo ya, gak boleh lo ya, jangan banding-bandingin. Alah lu masih gitu pamer, alah lu masih gitu nih gue dong dapat banyak. Nggak, aku nggak seperti itu. Intinya ini buat pandangan ke kalian, kalau misalnya gaji 950 ya kira-kira dapatnya segitu. Dan ini tidak diterapkan ke semua perusahaan. Aku juga nggak tahu ya, misalnya di prefektur mana dapatnya berapa, ininya mana dapatnya berapa gitu. Tapi yang penting di sini aku hanya share ini pengalaman aku loh di Takasaki ya, di Gunma ya, dapatnya segini dengan upah per jamnya 950. Nah, ini gaji bulan 12, karena tadi yang aku bilang ya, aku kesininya kan bulan 11, otomatis bulan 12-nya aku baru dapat gajian ya kan.
Ini gaji kotor aku segini. Lantas potongannya aku 5 mang 6.000 ya. Go mang rokseng gurai. Dan aku terimanya itu 74. Jadi nanamang yongseng gurai. Nih, kita bulatkan ke ini aja lah ya. Nggak usah dibulatin lah, segini aku terimanya ya. Ini belum dipotong oleh uang makan kita. Nah, biasanya aku tuh pengeluaran itu paling banyak itu 3 mang, sang mang 30.000 yen atau sampai dengan 40.000 yen. Gini aja deh, kita pukul rata 4 kali ya. Aku soalnya emang jarang banget sih ngeluarin 5 mang untuk kehidupan sehari-hari. Ini di luar main loh ya. Kalau untuk kayak kebutuhan makan, itu aku biasanya cuman 3 mang sampai 4 mang. Itu doang sih. Lanjut Wak, ini bulan 1 ya Wak. Aku cuman gaji kotornya tuh dapat 17 mang, potongannya 60. Ini berarti 60.000 ya. Sekitar 6 mangan, terus aku cuman terima sekitar 11 mang. Ini ya anggap aja 11 juta lah ya. Ini kan sekarang kursnya juga rendah, tapi ini kan dulu aku yang kursnya masih kayak 130. Jadi pas dirupiahin ini jatuhnya sekitar 12 jutaan gitu. Nah, ini kita hitung dalam bentuk yen dulu aja ya. Oke. Nah, nanti aku kasih lihat ini, karena aku tuh nggak punya slip gaji yang berupa kertas ya, kayak harus ngeprint, malas banget karena penggajian aku tuh buktinya itu lewatnya email gitu. Jadi ini beberapa slip gaji aku, bisa kalian lihat, ini dari bulan 12 ketemu ke bulan 12 ya, aku anggapnya 1 tahun gitulah. Oke, silahkan kalian lihat dulu. Aku nggak mungkin jabarin satu-satu ya, intinya aku gajiannya seperti yang tadi itu, yang sudah kalian lihat per slip gajinya, dan potongannya itu juga per bulan beda-beda, karena kan kayak ada include pembayaran listrik dan air, dimana tergantung pemakaian. Kalau misalnya musim panas, ya biasanya di Apato aku tuh jauh lebih murah karena kita jarang menggunakan AC, karena kan kayak ya kadang ada yang nggak terlalu bisa pakai AC, contohnya aku, jadi aku lebih baik buka jendela gitu. Terus tapi kalau musim dingin mah ya pakai si AC karena kita semua nggak betah dingin, dan kayaknya kalau mandi juga suka lama-lama gitu loh di toilet, bahkan pakai OVO juga. Jadi kalau musim dingin pasti potongan listrik dan air itu jauh lebih mahal, karena kalau apartemen itu kan kayak Apato gitu kan potongannya tetap ya segitu-segitu aja gitu. Dan nanti di situ juga ada kayak pajak penghasilan, terus ya nengking gitu kan, terus hokeng dan segala macamnya gitu. Jadi nanti intinya pokoknya tuh potongannya sekitar gomang sampai nanamang. Ada yang ya maksudnya 6,8 gitulah. Rokumang haseng gurai gitu. Tapi itu nggak ini sih, nggak selalu gitu dapat potongannya segitu. Nah, ini langsung aja aku spill ya guys. Ini total setahunnya. Jadi ini 12 itu ya bulannya ya. Bulan 12 segini. Bulan 1 ya ini 11 mang. Terus ini 15 mang. 150.000. Ini 19 mang. Terus ini juga 19, ini udah mulai 20, bulan 6 juga udah mulai 20, bulan 7 20, bulan 8 20, ini 19, menurun 19 naik lagi. Nah, seperti yang aku bilang, kalau yang di sini ini mungkin pas lagi hima ya, jadi nggak ada kerjaan, pulangnya ya jam 6, cuman jam 8 jam kerja kayak gitu. Ini sedikit ada peningkatan, di sini mungkin ada lembur sekitar sejaman. Nah, bulan 3 ini udah mulai banyak guys, ini sampai jam 7 sampai jam 8. Terus ini makin juga ya sampah lah. Di sinilah di bulan 5 ini memang di divisi aku itu bulan 5, 6, 7, 8 tuh emang lagi full-fullnya lemburan gitu. Jadi makanya ini di 20 semua kan, sekitar 20 jutaan lebih lah ya ini mah. Kalau dirupiahin juga.
Nah, ini bla 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 segala macam ya. Ini ada 20, 22, ini 23. Ini lemburnya juga sampai jam 10 malam, jam 11 malam, guys. Jadi ini lemburnya juga banyak. Terus bulan 9 ya segitu-segitu aja. Bulan 10 ini alhamdulillah naik-naik lagi gitu. Intinya kalau misalnya kalian lihat yang seperti ini paling lembur setengah jam, lembur sejam doang gitu. Kalau yang udah di angka 2 ini mah ya lembur bisa sampai 3-4 jam bahkan 5 jam begitu. Nah, kita total yuk 1 tahun dapat berapa. Ini belum dipotong uang makan ya, uang kebutuhan aku sehari-hari. Tapi ini sudah gaji dimana ini udah dipotong sama pajak dan lain-lain. Jadi ini yang aku terima ya, yang masuk ke rekening aku. Jadi total 1 tahunnya itu ada segini ya guys. Boh iki nule akeh aku mumet 2409 250 yen ya, jadi sekitar 240 ribu yen. Nah, ini kalau tak kurskan, kita anggap aja kursnya 120 ya, karena aku juga bingung sih, karena kan kayak kalau saat ini kursnya kan cuman 104, lagi turun banget nih, tapi kan uangnya ini setiap bulan aku kirim, ada juga yang tak tabung di sini, jadi aku bingung mau pakai kurs yang mana. Dulu pas waktu awal-awal itu ya kursnya aku nyampe 130, 128 kayak gitu-gitu loh, baru akhir-akhir ini aja kan kursnya turun. Nah, makanya ini ya, ini kan hasil yennya ya, nanti kan kalian bisa kalkulasikan sendiri, kalian nanti berada di rate atau di kurs yang berapa gitu. Kalau ini aku pukul kursnya itu di 120. Nah, ini 1 tahun dapatnya sekitar 289 jutaan ya, anggap aja 280 juta lah ya. Nah, ini kalau kursnya 120. Hasil ini kalau dirupiahin bisa kurang bisa lebih tergantung dengan kursnya, kalian pasti udah paham dong. Jadi kurang lebih 1 tahun itu belum dipotong makan aku mendapatkan 280 juta. Wah, banyak. Duitnya kemana? Wakanai kesang suru dake kore ipai dake do takusang aru dake do ima okane wa wakaranai ni doko ni aru kana. Okane mo nai. Makanya seperti yang aku bilang, karena aku itu pas tahun-tahun pertama ya, di bulan-bulan pertama itu bener-bener hemat pol. Aku itu bisa sampai 1 bulan tuh kadang cuma 2,5 mang, kadang 3 mang kayak gitu. Tapi ini kan nggak selalu aku ke angka ini kan, maksudnya nggak selalu potongan bulananku itu untuk makan, untuk beli sabun dan lain-lain itu untuk main juga gitu kan. Tapi kalau main sih kan nggak setiap hari ya, nggak setiap saat juga, kadang sebulan berapa kali doang. Nah, intinya pengeluaran yang aku keluarin untuk makan yang ini pasti aku keluarin, makan, sabun, make up dan lain-lain itu di sekitaran 30.000 yen sampai 40.000 yen. Nah, aku pukul aja lah 40.000 yen ya, karena setiap bulannya itu aku nggak nentu, tapi aku bener-bener memaksimalkan kalau bisa itu 4 mang, jadi sekitar 4 jutaan ya. Ini kalau misalnya 4 mang aku kalikan 12 itu kan sekitar 48 ya yen ya. Jadi di sini ada Yongju Hachi Manggurai, ini total pengeluaran selama 1 tahun. Nah, di total sekitar segini deh dapatnya, itu sekitar 190-an. Nah, ini kalau kalian kurskan ke 120 ya mungkin sekitar 200 jutaan lah ya. Intinya kurang lebih dalam 1 tahun penghasilan aku di Takasaki, di Gunma, di pabrik aku yang sekarang ini sekitar 200 jutaan. Banyak. Nominalnya doang, uangnya tidak tahu. Nah, ini juga tergantung dari kalian lah. Misalnya kalian bisa hemat, bisa lebih hemat banget di sini ya, lebih harusnya bisa lebih banyak. Ya, itu guys. Jadi kalau ngebahas duit, aku itu senang banget. Nominalnya doang, duitnya nggak ada. Jadinya aku gila. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di total-total, ya tak pikir-pikir, wah kayak juga ya Rek gitu. Tapi kayak loh, ini duitnya gitu. Duitnya gak ono, makanya kalau kerja di Jepang itu enak. Yen ono duit, yen gak ono yo ngaplo gitu kan. Tapi ya
alhamdulillah banget, bersyukur banget bisa di sini gitu kan, masih bisa bekerja dengan penghasilan segitu di era-era pandemi yang dimana banyak banget teman-teman kita mungkin yang kesulitan nyari kerja, tapi aku bener-bener alhamdulillah banget, bersyukur banget gitu loh. Nah, perkara itu ngumpul segitu atau enggak ya, kalau kita total emang segitu. Dan aku sebenarnya mau interview temen aku sih yang cowok ya, di situ ada. Jadi dia pas kemarin pulang cuti bareng aku, tapi duluan dia. Nah itu katanya dia juga alhamdulillah kebeli 1 unit mobil guys, kerja di sini selama 1,5 tahun. Wow, amazing. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kalian di sini bisa berhemat, kalian bisa memanfaatkan duit kalian dengan baik, ya insya Allah pasti akan ngumpul gitu. Dan sekali lagi ya, saya disclaimer, ini nggak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk gimana-gimana gitu kan. Maksudnya jangan bilang, tapi biarin juga lah, pasti juga ada kan beberapa yang nggak suka sama video aku atau sama personal dengan aku gitu sendiri gitu, pribadi gitu kan. Jadi ya udahlah, intinya aku nggak ada niatan pamer. Dan kalau misalnya kalian nggak dapat segitu atau misalnya kalian lebih dapat dari segitu, ya itu berarti memang rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ya perkara kayak kelihatannya uangnya banyak, tapi itu untuk apa ya, untuk apanya itu kan kembali lagi ke pribadi kita gitu kan. Dan intinya di sini kalau misalnya kalian pinter-pinter nyimpen duit, kalian tidak tergiur dengan barang-barang di sini, ya dikit-dikit ganti iPhone apa segala macam, itu juga hak kalian, saya tidak ada hak untuk mengatur gitu kan. Tapi intinya ya itulah, kalian pasti bisa menggunakan uang kalian dengan bijak gitu. Intinya kalian bisa menggunakan uang kalian dengan bijak gitu. Insya Allah berkah, insya Allah kalian juga dapat pahala. Karena misalnya, ya Allah kak, aku misalnya kalian menafkahi keluarga kalian gitu kan, intinya memberikan nafkah kepada orang tua adik kalian, itu kan juga berkah dan semoga nanti Allah membalasnya dengan pahala yang berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ada orang tua minta uang ke kalian atau apa segala macam, ya udahlah kasih aja kalau ada, kalau nggak ada ya bisa diomongin dengan baik-baik kan. Intinya di sini tuh beraneka ragam ya. Kalau aku pribadi sih mikirnya gini, mungkin Allah saat itu sudah ngasih aku rezeki yang berlimpah, yang banyak banget kayak gini ya. Memang aku juga kebetulan banyak banget kebutuhan gitu. Dan mungkin ini rezeki yang memang sudah dikasih sama Allah gitu. Dan mungkin kalau kalian di sana kayak, ya Allah enak banget sih kamu gajinya di situ dapat segitu banyak banget gini-gini, aku tuh cuma sedikit gini-gini segala macem, ya cobalah lebih mensyukuri gitu kan, karena banyak juga dari teman-teman kita yang nggak seberuntung kita gitu loh. Jadinya yang paling penting adalah rasa syukur kita aja, banyak-banyakin bersyukur aja deh. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih ya. Dan jangan terlalu boros-boros, bener-bener jenis kudasai, itu sih kuncinya supaya nanti pulang ke Jepang kita ya mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan gitu deh teman-teman. Maaf ya kalau misalnya nanti ini ada yang bikin sakit hati atau gimana gitu. Intinya aku nggak ada niatan mau pamer. Dan ya kalian duitnya untuk apa aja kak kayak gini-gini, jawabannya adalah nah iso. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya sudah waktunya yang tepat, pasti aku akan spill penghasilan aku untuk apa aja gitu. Ya minasan, sekian ya aku seneng banget kebahas duit tapi duitnya gak ono. Oh gendeng aku rek. Yaudah bye, minasan gambatte kudasai, gambarimashou.